Video kali ini saya bikin karena lumayan banyak ya dari video-video sebelumnya yang nanya atau mungkin kurang yakin dengan Samsung Galaxy Z Fold 3. Jadi masih ada beberapa pertanyaan, gimana sih, kuat apa enggak, dan seterusnya ya, kurang meyakinkan dan seterusnya. Nah ini udah 3 bulan kurang lebih saya pakai handphone ini. That's why saya pikir ya udah, kenapa nggak sekalian aja saya buatin vlognya lagi. Jadi pengalaman saya gimana pakai ini selama kurang lebih 3 bulan. Setiap hari saya pakai ini, daily driver saya. Saya benar-benar pakai ini terus buat kerja, buat email, WA, terus kadang-kadang main game juga kalau buat refreshing, nonton video juga dan segala macam ya. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama soal baterainya dulu kali ya. Baterainya sendiri menurut saya biasa aja, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus banget juga. Jadi biasa aja itu kurang lebih gimana, kalau saya sih setiap lagi WFH atau kerja di rumah biasanya saya pakai fitur yang namanya Protect Battery. Protect Battery ini dia otomatis jaga supaya baterainya ini hanya dicas sampai maksimal 85%. Maksudnya itu apa? Biar umur baterainya juga tahan lama. Jadi kalau ngecas itu nggak kepenuhan, nggak sampai 100%. Jadi katanya kalau saya baca-baca juga tuh nggak boleh terlalu sering ngecas yang sampai kepenuhan, tapi juga nggak boleh terlalu sampai 0% banget. Nah itu maksudnya fitur Protect Battery buat yang ngecasnya biar nggak sampai kepenuhan. Jadi dibatasin sampai 85%. Itu kalau lagi WFH, karena charger kan gampang ya kalau di rumah. Tapi kalau lagi ngantor atau lagi keluar ya, kerja di luar, meeting, syuting dan sebagainya, biasanya saya matiin fitur Protect Battery-nya biar bisa ngecas dulu sampai 90% atau 100% kadang-kadang dari rumah sebelum jalan. Nah, umumnya rata-rata ini sih pengalaman saya pribadi, kalau buat kerja keluar gitu ya, atau seharian di luar, berangkat dari rumah jam 8 atau setengah 9 pagi atau siang, lalu baru pulang sampai jam bisa malam ya, bisa jam 8 atau jam 9 malam, itu biasanya ngecas sekali sih di Jakarta, ngecas sekali. Jadi entah di kantor atau di cafe atau di studio perlu ngecas sekali, which is not bad. Jadi nggak terlalu fakir charger juga sebenarnya. Yang penting ya ngecas sekali aja gitu, perlu ngecas sekali. Penggunaan saya sebenarnya nggak berat-berat banget kalau untuk di luar, banyakan untuk telepon-telepon, WA ya, terus balas-balas email, lihat-lihat laporan dari anak-anak, dari tim. Kadang-kadang dipakai untuk ngegame juga sebentar kalau lagi nunggu jadwal antar meeting. Kalau meetingnya lagi telat, saya udah sampai duluan, saya ngegame juga. Meskipun gamenya juga nggak berat-berat sih, kayak puzzle-puzzle gitu sih, nggak terlalu berat. Umumnya tahan dari jam 8 atau 9 sampai sore, sampai jam 4 sore atau 5 sore masih tahan. Sisa 20%, 30% malah kadang-kadang. Nah cuma kan saya perjalanan dari Jakarta ke Bogor ya, atau Bogor ke Jakarta sebaliknya gitu ya. Waktu mau pulang lagi dari Jakarta ke Bogor takut macet dan sebagainya, biasanya saya ngecas dulu. Nah, itu kan perjalanannya kalau macet nggak sebentar ya, bisa kadang-kadang 1,5 sampai 2 jam dari Jakarta ke Bogor. That's why saya cas dulu aja mendingan. Oke, jadi itu soal baterai. Jadi baterai bukan sesuatu yang mengganggu sebenarnya kalau menurut saya ya, di sini yang saya alamin. Yang kedua yang orang-orang paling banyak tanya adalah layarnya. Layarnya tahan lama nggak ya, atau mengerikan nggak sih pakai layar begini? Ya saya awalnya juga rasa-rasa agak ngeri-ngeri gitu ya, agak takut karena nggak biasa, apalagi layar dalamnya. Kalau layar luar ini sebenarnya katanya sih sama handphone pada umumnya gitu, jadi nggak masalah. Kalau layar dalamnya ini yang agak lembek-lembek nih, kalau dipegang agak lembek-lembek. Jadi ya memang pertama kali agak ngeri waktu pakai. Tapi sebenarnya kuat-kuat aja sih. Saya sudah pakai 3 bulan dan kuku saya termasuk orang yang kukunya ini agak susah untuk dipotong terlalu dalam, karena ya nggak tahu ya, kukunya bentuknya begini aja dari lahir. Nah
Ini kan agak ngeri ya, nge-swipe takut lecet atau baret dan sebagainya. Ternyata nggak kenapa-kenapa juga sih, layarnya masih baik-baik aja sejauh ini. Biasanya saya pakai ini juga, kain microfiber ya, yang buat kacamata biasanya untuk ngelap-ngelap aja untuk bersihin. Jadi just make sure debu-debunya juga bisa hilang, tapi nggak bikin lecet juga. Anyway, ini juga bukan langsung layar, tapi udah ada anti goresnya dari Samsung. Jadi kalau ada apa-apa nanti lecet atau sebagainya, sebenarnya layarnya nggak kenapa-kenapa, tapi yang lecet itu anti goresnya bisa dicabut lagi sebenarnya. Tapi yang nggak usah dicabut juga, ini biarin aja, dipakai aja bawaannya. Nah, untuk dilipat, untuk kondisi dilipat atau lipat buka, ini sih katanya kalau Samsung bilang ya udah teruji lah, sampai berapa puluh ribu kali atau juta kali lipetan kali ya. Nah, saya juga harus ngecek lagi tepatnya berapa. Tapi anyway, saya nggak kenapa-kenapa. 3 bulan sampai sekarang pakai, sampai video ini di-upload belum ada apa-apa. Kondisinya ya, saya kalau di rumah sih jarang. Saya biasanya selalu buka begini kalau di rumah. Tapi kalau di luar saya agak sering lipat buka, dan ini nggak kenapa-kenapa sih sejauh ini ya, masih baik-baik aja. Pokoknya layar sih selama ini masih baik-baik aja. Untuk layar yang luar, kebetulan saya beliin casingnya itu yang ada layar luarnya, jadi ini terproteksi juga sebenarnya, jadi nggak khawatir juga sih soal layar luar. Anyway, layar luar ya biasa juga sih, nggak kenapa-kenapa. Bicara soal layar luar, teman-teman mungkin bisa lihat ya di sini, resolusinya kecil sekali ya, agak sempit gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sih, balik lagi, yang apa ya, kalau bilang experience ya, mungkin ini experience yang kita perlu pembiasaan. Jadi di layar luarnya ini sempit banget. Kadang-kadang saya pribadi agak susah kalau ngetik, suka typo biasanya, ngetik WA atau email kalau lagi satu tangan ya, agak susah karena sempit, huruf-hurufnya, keyboardnya itu agak susah karena ya sempit. Jadi susah ngetiknya, suka salah ngetap huruf apa, maunya apa, tiba-tiba yang atasnya yang keangkat. Ya simple iya, bisa satu tangan tapi terlalu sempit. Jadi kadang-kadang kalau saya pribadi, entah mungkin yang jarinya lebih kecil nggak mengalami ini, tapi kalau saya mengalami ini soalnya, jadi sering typo. Teman saya pun suka ngatain kok typo dulu ya. Sejak pakai ini saya sering typo ya, nggak apa-apa, tapi ya itu perlu pembiasaan aja sih sebetulnya. Sebaliknya, untuk layar yang di dalam, ini besar layarnya. Malah menurut saya ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tablet yang bisa dilipat ya. Foldable tablet, agak mirip-mirip kayak tablet lah, tablet mini gitu ya. Cuma balik lagi, yang jadi apa ya, poin yang perlu kita biasakan sebagai pengguna ya, mungkin ya, user experience-nya adalah karena resolusinya kotak. Nggak semua aplikasi mendukung resolusi kotak ini dengan baik sebenarnya. Ya oke, ada yang bisa dipaksain ke resolusi kotak ini, tapi ya tetap ada yang nanti bawahnya ketutup lah, button apanya hilang lah gitu, dan seterusnya. Ya, itu perlu pembiasaan aja. Saya sih biasanya buat ngakalinnya, kalau bawahnya ada yang tombol tutup dan sebagainya, saya lipat balik ke mode handphone biasa. Biasanya keluar lagi di sini tampilannya gitu. Jadi kita pakai tampilan yang ini dulu gitu untuk ya menyiasatinya. Oh iya, teman-teman ada yang suka nonton Zack Snyder's Justice League? Nah, di sini perfect banget karena itu kan filmnya resolusinya kotak juga. Nah, ini juga kebetulan resolusinya kotak, jadi perfect banget. Teman-teman mungkin yang punya ini perlu coba nonton Zack Snyder's Justice League di handphone ini. Lalu untuk kamera kalau saya baca reviewnya juga bukan kamera yang paling bagus di kelasnya, tapi masih kamera yang bagus kok kalau menurut saya. Jadi ya saya sering ambil beberapa candid shot pakai lensa wide-nya, oke juga kok sebenarnya hasilnya. Jadi kamera sebenarnya bukan yang terbaik, tapi masih oke sih, tergantung orangnya ya. Tapi kalau buat saya sih masih oke, buat sekedar candid ngambil angle yang bagus masih oke, terutama lensa wide-nya masih oke.
Dan juga yang paling asik adalah kita bisa selfie pakai kamera belakang, yang mana kualitasnya juga pasti bagus ya kamera belakang dibanding kamera depan. Lalu S Pen, nah ini yang saya cerita di video sebelumnya juga yang agak disayangkan ya, agak ya kenapa sih kurang gitu, dikit lagi padahal gitu. Nah, S Pen-nya dijual terpisah teman-teman, jadi handphone ini tidak dijual bareng S Pen-nya. Jadi akhirnya saya pun beli lagi S Pen-nya. S Pen-nya ada di sini. Jadi ini saya beliin casing yang bisa naruh S Pen. S Pen-nya bisa diselipin di sini. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Tuh. Ya, jadi ada S Pen lagi. S Pen-nya khusus, tidak bisa pakai S Pen yang punyanya Samsung sebelumnya, atau kalau teman-teman punya Galaxy Tab atau Note itu juga tidak bisa, karena ini khusus ada tulisannya Fold Edition di sini. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, baca nggak ya? Ya pokoknya ada tulisannya Fold Edition lah di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lumayan kepake juga kalau buat saya pribadi, karena kadang-kadang susah ya kalau lagi kerja WFH semua timnya, kita mau koordinasi, ada teman-teman yang salah desainnya atau desainnya kurang tepat atau visualnya gimana, anak-anak yang suka bikin visual kadang-kadang kita suka ngasih taunya susah gitu ya, ini logonya kenapa nggak taruh sini, terus warnanya dikurangin begini. Nah, kalau pakai pen enak juga, jadi dari hasil desainnya dia kita tinggal coret-coret, kasih note, kita kirim hasilnya. Nah, mereka juga bisa dapat gambaran dan lebih jelas tentang masukan-masukan dari kita soal hasil kerjaan mereka apa aja dan seterusnya. Jadi lebih enak untuk itu sebenarnya. Kalau saya sih ya. Lalu kegunaan ini lagi kalau buat saya pribadi untuk meeting sebenarnya. Kalau meeting kadang-kadang saya orangnya suka lupaan. Habis meeting baru inget, aduh ngomong apa ya tadi ya, ya, dan sepertinya ada ini sangat membantu karena ya kita bisa nulis sambil meeting, kita bisa nulis poin-poinnya apa aja yang harus dicatat, yang penting-penting apa aja. Oh iya teman-teman, yang bisa ditulis hanya layar dalamnya aja ya, layar luar nggak bisa pakai ini, percuma, jadi nggak terdeteksi ya. Yang bisa mendeteksi S Pen yang bisa kita buat pakai tulis-tulis adalah yang di layar dalamnya kayak ini ya. Oke. Anyway, poin tambahan soal layar yang saya bilang tadi, resolusinya ini kotak, jadi ini enak banget sebenarnya. Kalau saya juga suka pakai untuk ngecek kerjaan anak-anak copywriter. Anak-anak copywriter itu kadang-kadang suka bikin kerjaan dalam dua bahasa, Indonesia English. Nah, jadi kita bisa split layarnya kanan kiri, yang sebelahnya bahasa Indonesia, kanan bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa langsung compare kanan sama kiri, Indonesia Inggrisnya, dan dua-duanya itu bisa kita geser-geser gini dengan bebas kanan kirinya. Jadi nggak satu doang yang bisa kita swipe, sininya nggak bisa gitu. Oke, kurang lebih seperti itu kalau dari saya tentang gimana kesan dan pesan menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 3 selama kurang lebih 3 bulan. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman berbeda atau mungkin ada yang kurang-kurang dari saya, boleh tambahin masukan lagi di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kalian semua. Semangat!